dari janji-janjinya. Kerana dialah satu-satunya yang maha kuasa, maha pencipta, maha penyayang, maha pengasih, dan juru selamat kita. Apabila kita menerima Yesus, kehidupan kita perlahan-lahan ada perubahan dalam sikap kita. Kita menjadi positif. Kita belajar untuk mengampuni musuh, orang-orang yang menyakiti hati kita. Kita boleh belajar untuk merendahkan diri. Saya teringat dari pengalaman saya sendiri. Kalau diikutkan, banyak yang terjadi dalam hidup saya. Dahulu, walaupun saya dilahirkan dalam keluarga Advent, tetapi apabila saya sudah berkahwin, bermulalah hidup saya yang tidak tentu arah. Sehingga saya give up supaya dapat ketenangan hidup. Tetapi di sebaliknya makin rumit pula keadaan. Saya berputus untuk kembali pada Tuhan. Dan apabila saya kembali, disitulah pergelutan keluarga. Anak-anak marah kerana saya balik dan mereka diejek-ejek kerana saya seorang Kristian. Dan anak saya menangis. Dia kata kalau mama mau balik, pergi church, baliklah dengan senyap-senyap. Tetapi saya bertegas juga. Oleh kerana saya sudah menyerah dahulu supaya ada ketenangan dalam keluarga, tetapi sama saja. Bagus lagi saya balik dengan Tuhan saya yang hidup, yang menyelamatkan saya. Saya akan berbakti kembali walau macam mana pun keadaan. Sehingga saya dikatakan mau dimasukkan di penjara. Ada yang mengatakan keluarga sebelah suami yang bawa ini pergi mahkamah syariah. Tetapi dalam hati saya, mati pun mati. Masuk dalam penjara pun masuklah. Yang penting walau macam mana pun saya akan balik kepada Tuhan. Itulah kita punya kelahiran rohani. Ialah perlahan-lahan. It is a gradual change. It is not an instant change. It is not an instant sanctification. It is ongoing process of instruction from God. Dan apabila kita menerima Yesus sepenuhnya, sepenuh hati, segenap hati, sepenuh jiwa, Roh Kudus akan membimbing kita. Dan apapun yang terjadi, kita bersedia untuk bersaksi dengan Tuhan. Dan syukur juga Tuhan di sisi saya selalu.
keluarga suami dan suami juga berhenti untuk buat sesuatu yang tidak baik. Dan mereka memberi ketenangan juga dalam keluarga. Oleh karena Tuhan Yesus menang dalam hidup saya. Apabila Roh Kudus sentiasa dalam pikiran kita, dalam hati kita, setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap hari, pikiran kita akan menjadi bersih. Karena Tuhan sentiasa membimbing kita. Dalam hidup apapun yang terjadi, kita tidak akan takut. Walaupun ada sakit yang melanda, walaupun saya dikatakan sikit mati, tetapi saya kata dengan Tuhan, walau macam manapun kamu akan pulihkan saya dari penyakit ini, tetap saya berpegang kepada Tuhan. Saya tidak akan pergi jauh. Karena yang saya inginkan ialah kehidupan yang tidak terhingga. Tinggal di langit yang baru, bumi yang baru, bersama Tuhan Maha Pencipta saya. Itulah saudara dan saudari. Saya boleh berdiri di sini bersaksi karena Tuhan ialah hidup. Tuhan ialah kasih, penyayang, dan Maha Pengampun. Jangan sekali kita jauhkan diri kita kepada Tuhan, apalagi dalam situasi kita. Sekarang situasi dunia, kita tidak tahu. Bila-bila saja tutup pengampunan akan tutup. Dan Tuhan Yesus kembali seperti pencuri. Mari kita bersedia selalu, berdoa selalu, meminta Roh Kudus untuk sentiasa berdiam dalam diri kita masing-masing. Untuk kasih ingat kita sentiasa bimbing kita di jalan yang patut kita ikut. Inilah doa saya pada malam ini. Mari kita berdoa. Thank you, Heavenly Father, for this wonderful message that you have given us. Your holy word, you always talk to us. We can talk to you through our prayers, and you can talk to us through the Bible. We invite the Holy Presence, the Holy Spirit, to dwell always in our minds, in our hearts, that we may be able to do all the things in accordance to your divine will. Thank you so much, Lord, for hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen.